Habib Lutfi adalah tokoh yang sangat dicintai dan disegani di Indonesia. Pertemuan kali ini si manis Mato akan mengupas profil Habib Lutfi. Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Habib Lutfi bin Yahya merupakan seorang habib dan ulama asal Pekalongan, Jawa Tengah. Sebagai ulama dan tokoh agama yang masyhur, profil Habib Lutfi bin Yahya kerap dijadikan panutan bagi masyarakat Islam. Mengutip dari www.bekasikap.go.id, Habib Lutfi bin Yahya merupakan sosok karismatik yang memiliki kelembutan dan sikap tawadu dalam melakukan syiar agama Islam. Tak heran, jika banyak kalangan yang segan dan kagum akan sosok beliau. Selain sebagai tokoh agama, Habib Lutfi bin Yahya merupakan seorang negarawan. Kecintaannya akan tanah air sering disampaikannya saat mengisi dakwah. Oleh karenanya, banyak jemaah yang hormat dan menjadikan profil Habib Lutfi bin Yahya sebagai teladan. Mengutip dari buku Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, biografi dan pemikirannya, Sunanto, 2019:7, Habib Lutfi bin Yahya memiliki nama lengkap Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya dan berasal dari Pekalongan. Beliau lahir di Desa Keputran tanggal 27 Rajab 1367 tanggal 10 November tahun 1947 dan merupakan anak sulung dari 9 bersaudara. Kedua orang tuanya merupakan Habib dan Syarifah yang memiliki nasab kepada Nabi. Ayahnya bernama Al-Habib Ali Al-Ghalib, sedangkan ibunya bernama Sayyidah Al-Karimah As-Syarifah. Karena gelar yang dimiliki ayah dan ibunya, membuat Habib Lutfi juga memiliki gelar Habib. Sosok ayah Habib Lutfi sangat terkenal sebagai guru yang saleh, arif serta bijaksana yang dicintai dan disegani masyarakat kala itu. Sedangkan sang ibu merupakan wanita salehah berasal dari keluarga dan cucu Bupati Pekalongan bernama Tan Yan Ningrat. Habib Lutfi juga seorang suami dari seorang syarifah bernama Syarifah Salma binti Hashim. Sayangnya, kabar duka menyelimuti Habib Yahya dan keluarga, bahkan umat muslim, karena sang istri baru saja meninggal pada tanggal 28 Mei tahun 2024 kemarin. Dalam pernikahannya dengan almarhumah Syarifah Salma, Habib Lutfi dikaruniai 5 orang anak, yaitu Habib Bahaudin Al-Alawi bin Yahya, Syarifah Fatimah Nimatus Az-Zainabi, Syarifah Umuhani, Syarifah Fatimah, Habib Muhammad Syarif Hidayatullah Al-Husaini. Dari kecil hingga sekarang, Habib Lutfi tinggal dan menetap di Pekalongan. Pada tahun 1950, Habib Lutfi mulai membaca dan memahami Al-Quran dari gurunya yang kurang lebih berjumlah 150 orang. Bahkan Habib Lutfi sudah dibentuk memiliki semangat kedisiplinan yang tinggi, belajar bergaul serta berkomunikasi yang baik sejak kecil. Sang Habib juga memiliki semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Hal ini terjadi ketika Habib Lutfi masih anak-anak. Beliau tidak memberitahu orang tuanya untuk masuk ke sebuah pondok pesantren. Pendidikan yang dilakukan Habib Lutfi tidak hanya 1 atau 2 pesantren, beliau berguru dan menimba ilmu di berbagai tempat di Pulau Jawa hingga ke Mekah dan Madinah, serta beberapa negara Timur Tengah. Dari perjalanan pendidikannya, beliau berguru kepada wali-wali Allah dan mendapat berbagai pengetahuan agama mulai dari ilmu syariah, tasawuf, hingga tarikah. Apa yang diperoleh Habib Lutfi selama menimba ilmu, disalurkannya melalui dakwah dan syiar kepada masyarakat seluas-luasnya. Hampir 24 jam, pintu rumah ayah 5 anak tersebut selalu terbuka untuk orang-orang yang bertamu dengan berbagai keperluan. Mulai dari meminta restu, mohon doa dan ijazah, hingga konsultasi berkaitan dengan problem kehidupan, sosok Habib Lutfi mampu menjadi guru dan penasihat bagi banyak orang. Ulama yang terkenal sebagai pendakwah dan Habib yang Jawa serta Jawa yang Habib ini sangat menjunjung dan menghormati para habaib dan kiai. Atas penghormatannya kepada para ulama, membuatnya juga dihormati dari berbagai kalangan juga. Di samping sebagai pendakwah, Habib Lutfi juga Ketua Forum Sufi Internasional dan menjabat sebagai Rais Am Jamiyah Ahlu Tarikah Al-Mutabarah An-Nahdiyah. Habib Lutfi juga berperan besar di Majelis Ulama Indonesia, MUI, Jawa Tengah. Selain itu, kiprah Habib Lutfi juga dilakukannya sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia dalam memberikan nasihat dan panduan kepada Presiden terkait berbagai isu keagamaan dan sosial di Indonesia. Begitu besar peran Habib Lutfi sebagai tokoh agama, ulama, hingga pendakwah. Habib Lutfi bahkan merangkul seluruh elemen masyarakat.
Melalui ceramahnya yang lembut, beliau sering membahas upaya-upaya untuk mengukuhkan persatuan bangsa dan negara, saling menghormati dan menghargai sesama. Selain membagikan ilmunya melalui ceramah, Habib Lutfi juga banyak membuat buku-buku berkaitan dengan agama, nasionalisme dan persoalan keagamaan lainnya. Di antaranya, buku-bukunya adalah Jihad Ekonomi dalam Bingkai NKRI, Belajar Nasionalisme dan Ekonomi kepada Maulana Habib Al-Habib Lutfi bin Yahya, Sejarah Maulid Nabi, Meneguhkan Semangat Keislaman dan Kebangsaan, dan Secercah Tinta, Jalinan Cinta Seorang Hamba dengan Sang Pencipta. Profil Habib Lutfi bin Yahya di atas menjadi bukti akan kiprahnya dalam menebar kebaikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas. Sebagai ulama, Habib Lutfi juga ikut serta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, terlebih dalam organisasi dan pendidikan. Habib Lutfi bin Yahya merupakan tokoh thariqah yang memberikan banyak pengaruh dan kontribusi terhadap bangsa. Sosoknya yang lembut dan menenangkan membuat banyak umat mencintainya, terlebih dakwahnya yang selalu mengajarkan persatuan, rasa saling menghormati, menghargai serta menyayangi sesama manusia. Profil Habib Lutfi bin Yahya di atas menjadi bukti akan kiprahnya dalam menebar kebaikan dan pengetahuan kepada masyarakat luas. Sebagai ulama, Habib Lutfi juga ikut serta mengabdikan diri untuk bangsa dan negara, terlebih dalam organisasi dan pendidikan. Pada tahun 2019, Habib Lutfi mendirikan organisasi bernama PATMAN, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabarok An-Nahdiyah, sebagai badan hukum resmi. PBNU menegaskan bahwa PATMAN tidak memiliki kaitan dengan Nahdlatul Ulama. Habib Lutfi kemudian digantikan oleh Kiai Haji Ahmad Calwani sebagai Ketua Umum Jatman pada Kongres Jatman ke-13 di Boyolali, 21–22 Desember tahun 2024. Pada tanggal 18 April tahun 2025, Habib Lutfi bersama Helmi Faisal Zaini mendeklarasikan organisasi baru bernama JATMA Aswaja, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah Ahlussunnah wal Jamaah, di Kansus Solawat, Pekalongan, dengan Habib Lutfi sebagai Rais Am. Jabatan dan Organisasi Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Tengah, tahun 2003 sampai tahun 2010. Rois Am Jatman, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, tahun 2000 sampai tahun 2024. Ketua Majelis Sufi Dunia Pertama, 2019 sekarang, Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia, tahun 2019 sampai tahun 2024, pendiri PATMAN, Perkumpulan Ahli Thariqah Al-Mutabarah An-Nahdiyah, 2019, Rais Am JATMA Aswaja, Jamiyah Ahli Thariqah Al-Mutabarah Ahlussunnah wal Jamaah, 2025 sekarang pendiri dan pembina Majelis Taklim Kansus Solawat. Demikianlah profil dari Habib Lutfi bin Yahya. Terima kasih sudah menonton channel ini. Semoga kita bisa mengikuti jejak beliau. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melindungi beliau dan keluarga sampai hati kiamat. Amin. Sampai jumpa lagi. Kritik dan saran boleh ditulis di kolom komentar.